Hello everyone, so welcome back to the YouTube channel, Grand Freco Channel. Apa kabar kalian semua? Sehat ya, semuanya ya. Jadi ini saya ingin bagi tahu memang untuk bulan ini ya, walaupun awal bulan memang sangat tough untuk trading lah, sangat tough. Mungkin saya akan kurang trading dalam bulan ini karena market tidak searah dengan prediksi kita menggunakan technical analisa kita, tapi tidak mengapa. Yang penting kita ada risk ratio. Risk ratio itu yang penting karena risk ratio itu menggambarkan money management kita ya, dan juga lot juga ya, lot juga sangat penting ya. Oke, jadi kali ini saya ingin mengajarkan kepada kalian semua tentang smart money concept ya. Banyak yang request juga, banyak yang ingin tahu tentang smart money concept. So bahasa Indonesianya konsep smart money concept seperti macam konsep pengaturan uang secara bijak lah gitu ya, cara entry-nya secara bijak ya kan, karena tanpa ini ya mungkin banyak orang yang loss, karena juga para big bank trader kebanyakan menggunakan cara ini. Oke, so disclaimer a little bit. Jika ada suara-suara bising atau apa segala macam, maaf ya, lagi ada proses renovasi ya di sekitar saya. Jadi ya pahami saja. Oke, jadi Anda perlu pahami dulu tentang teknik SOP-nya ya. Ini saya sudah backtesting ya, dan jika Anda lihat, jika Anda observasi di Hedge 4 ya, Anda perlu kenali bentuk pattern structure ya, atau struktur di Hedge 4. Nanti saya akan bagi tunjuk kepada kalian seperti apakah strukturnya. Lepas itu kalian harus temukan chalk atau change of character dan boss. Tapi yang paling utama adalah boss ya, marking zone, last resistance atau support. Nah, ini yang paling penting. Setelah munculnya kita temukan di Expo adanya break of structure atau chalk ya, change of character, Anda boleh langsung marking zone, the last resistance atau support. Konfirmasi saya gunakan adalah di time frame 15 menit atau M15 ya. Di M15 apa yang Anda buat adalah entry setelah adanya engulfing candle atau adanya double doji di M15, dan konfirmasi wajib dalam zone ya, tidak boleh di atas. Jika hanya tersentuh oleh shadow tak boleh, wajib dalam zone. Ingat, Hedge 4 dia punya zone itu sangat besar jarak pipsnya. Jadi jika Anda marking entry di atas atau di bawah, maksudnya tidak sampai lagi di zone tapi Anda sudah entry, itu sangat beresiko. Yang penting Anda wajib entry di dalam zone ya. Sedangkan dalam zone saja boleh fail, apalagi tidak dalam zone. Oke. Nah, jika breakout, contohnya dia kita mau buy kan, tapi dia breakout ke bawah, nasib baik kan, nasib baik. So, pastikan dalam zone saja. Jika sudah breakout, tidak ada konfirmasi, tidak perlu entry. Oke. SL tidak lebih dari 35 pips dan risk ratio 1:2. Oke. Entry hanya boleh sekali. Oke, di SL ya, saya belum meletakkan di situ. Di SL apa yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu mencari last resistance ya jika mau sell, atau last support jika mau buy, berjarak 15 pips. Nah, jadi dari entry engulfing Anda jarakkan nanti ke yang 15 pips itu. Oke. Mungkin Anda kurang paham kan? Oke, kita langsung ke pattern dulu. Oke. So, ini adalah pattern dia untuk buy, untuk sell. Oke. Untuk buy, untuk sell. So, ini di Hedge 4 ya, ini di Hedge 4. Jadi di Hedge 4 kita temukan chalk atau break of structure. Oke. Lepas itu di last ini adalah last support ya, ini adalah last supportnya.
kita menunggu untuk harga kembali untuk kita beli. Betul? Kita tunggu datang. Lepas itu di sini saat dia kembali ke zone, ya kita tukar ke M15. Kita tukar ke M15 dan kita tunggu candle engulfing. Kita lihat last low-nya di mana. Kita ukur 15 pips. Ada engulfing entry tempat 15 pips last low-nya itu. Itu kita jadikan SL. Oke. Yang penting tidak boleh lebih dari 35 pips karena sangat berisiko lah. Nah, ini adalah konsep untuk sell. Anda bisa lihat sendiri ya. Dia ada choke, ada breakout of structure. Boss lah, sama aja BO atau boss, sama saja. Oke. Jadi Anda sudah paham ya, Anda boleh screenshot. Ini terjadi, wajib terjadi di hedge 4. Ya, ada choke, ada break of structure. Nah, tapi sebelum kita langsung ke chart, saya ada satu video ya tentang GT Broker punya website. Mungkin Anda boleh cek ya. Penjelasannya ada di video yang satu ini. Oke, jadi apa yang kalian perlu lakukan adalah kalian harus klik website di sini. Kalian harus klik. Nah, sesudah itu Anda akan dibawa ke website GT Broker. Dan di website ini Anda hanya perlu klik di bagian apa yang kami offer. Dan di sini kami sudah menyediakan semuanya, yaitu buku-buku yang sangat berguna untuk kalian semua. Oke, seperti ada buku Forex Trading Secret, ini adalah buku set ya, day trading ya. Lepas itu untuk yang gold ya, Get Rich Trading Gold. Lepas itu buku sistem cara trading forex dan relasi trading gold ya, buku set juga. Dan juga ada day trading strategies untuk cryptocurrency, Bitcoin dan Litecoins. Oke. Dan juga ada bagaimana cara mempelajari psikologi sebagai seorang defensive trader. Nah, bagi saya untuk kalian ya, buku yang saya sangat sarankan kepada kalian yaitu ialah Forex Trading Secrets ya, bagi yang pemula. Karena di sini Anda akan memahami konsep money management dan psikologi secara detail. Anda juga akan belajar forex dari basic sampai advance. Oke. Baru itu Anda akan belajar beberapa indikator juga secara detail. Dan terakhir, ini paling berguna kepada kalian, yaitu Anda akan belajar teknik forex yang digunakan oleh penulis buku itu sendiri, yaitu James Dix, di mana dia meletakkan bagaimana cara day trading dalam buku itu. Oke. Harga tidak mahal ya, hanya Rp50 saja ya. Dari Rp50 Anda investasi kepada diri kalian sendiri, Anda sudah boleh menghasilkan Rp100, Rp300 ya. Untuk yang rupiah mungkin Rp150.000, Anda boleh dapat Rp500.000, 1 juta ya. Karena di buku ini memang sangat lengkap pembelajarannya ya, pembelajarannya sangat lengkap. Bukan berarti di buku lain tidak lengkap. Tapi di sini di buku Fibonacci Analysis dan Chart Pattern Analysis, di buku set ini ya, sini dia hanya berfokus kepada satu strategi, yaitu Fibonacci Analysis dan Chart Pattern Analysis. Tapi jika kita kombinasikan, itu akan menjadi satu alat yang sangat luar biasa kepada kalian ya. Bagi kalian yang pecinta gold ya, trading di emas, ini adalah buku yang sesuai bagi kalian ya. Anda akan memahami strategi perdagangan emas berdasarkan penekanan emas dengan keuntungan tanpa leverage-nya ya, selama 10 tahun terakhir dan hanya penarikan 10%. Dan juga yang lain-lain Anda boleh baca sendiri di websitenya. Oke, hanya Rp95 saja ya, kurang lebih kayak katakan kita bulatkan ke Rp100, Rp300.000 jika dirupiahkan. Anda juga pasti sudah menghasilkan banyak dari trading dengan mempelajari buku ini. Nah, bagaimana sih cara ordernya atau pertanyaannya? Oke, caranya adalah Anda hanya perlu klik admin GT Broker di sini ya, dan tanya kepada adminnya yaitu Ricardo. Anda tanya tentang pembelian buku. Oke, mari kita lanjut ke video. Nah, gimana videonya? Bermanfaat bukan? Nah, jadi jika kalian ingin beli bukunya ya,
jangan tunggu lagi. Oke, cepat-cepat beli bukunya ya, karena takut kehabisan Anda tidak dapat. Sedih ya. Oke, so kali ini kita berada di USD JPY ya, karena USD JPY ini pair yang paling sering untuk trending. Jika uptrend dia uptrend terus, downtrend dia downtrend terus. Oke, so apa yang kita marking ialah kita cari choke atau boss, change of character atau break of structure. Oke, so di sini kita bisa lihat bahwa adanya breakout. So di manakah kita punya zone? Oke, kita punya zone di sini. Oke, dia sudah naik, kita tunggu kembali ya, dia ke zone kita tukar ke M15 ya. Kita tunggu kembali, kita tukar ke M15. Kita cari engulfing hanya di dalam zone saja. Oke, hanya dalam zone saja. Oke, manakah last low dia? Last low-nya adalah di sini. Oke, last low di sini. Kita ukur 15 pips ya, dari bodinya 15 pips. Oke, there you go, 15 pips. Nah, di manakah munculnya engulfing? Dimakan di sini. Ini candle bull yang memakan satu bear ini. So, kita jadikan itu sebagai acuan. Ini yang kita sudah marking tadi 15 pips dari last low-nya. Kita jadikan sebuah SL. Nah, hanya 29. Ingat, tidak boleh lebih dari 35 pips. Nah, risk ratio saya katakan tadi adalah 1/2. Jika 29 pips kita punya stop loss, berapakah kita punya berapakah kita punya take profit? Kita punya take profit adalah 58, atau jika ingin 50 pips juga tidak masalah. Tapi mari kita katakan 58. Nah, sudah. Profit di mana? Oh, di sini ya. Sama saja. Let's see. Alright. Kita sudah profit lah. 57. Alright. 58. Oke, kita punya take profit sudah hit. Oke. Seperti saya katakan, hanya boleh digunakan sekali. Tapi tidak bermasalah untuk 2 kali. Last lah 2 kali maksimum. Oke, last 2 kali maksimum. Tapi kita harus lihat kembali. Oke, di sini dia punya last low. Oke, dia punya last low berada di sini. Oke, and then dia langsung buat engulfing. Oke, so kita harus tengok di sini 15 pip di mana. Oke. Nah, 15 pip di area sini, di kita punya line warna hijau. Alright. Nah, apakah lebih dari 35 pips? Jika lebih dari 35 pips, saya tidak akan mengambil entry ini. Nah, lebih. Jika lebih seperti ini, saya benar-benar tidak akan mengambil entry ini. I will leave it. Saya akan tinggalkan. Kenapa? Karena saya ikut rule saya. Oke? Nah, ada lagi. Tapi ini ketiga ya. Yang ketiga ini sangat tidak disarankan lah. Oke? Sangat tidak disarankan. So, tapi jika dicoba, oke. Let's see, 15 pips. Ini optional lah jika kalian ingin apa tuh namanya, kalian ingin coba ketiga kali, itu optional, itu pilihan kalian. Tapi bagi saya ini sangat tidak disarankan. Let's see berapa pips. 37. Memang saya tidak ambil entry, sangat berisiko. Walaupun dia naik, saya lebih karena dia naik kita tidak tahu betul tidak. Ketika dia naik kita tidak mengetahui hal tersebut. Lebih bagus saya bermain aman. Oke. Nah, coba kita cari lagi di USD JPY ya, manakah yang berbentuk choke
ya, boss ya. Oke, di sini kita bisa lihat adanya choke. Oke, di sini adanya choke. Tapi dia tidak ambil kita punya order di atas ini. Lepas itu kita bisa melihat adanya boss atau break of structure. Di mana kita punya last resistance. Last resistance kita berada di sini. Marking manapun boleh ya, marking shadow, marking candle, itu terserah kalian. Ya. Itu optional. Oke. So, kita sudah temukan hal ini, ya. Lepas itu kita ada lagi sini ada boss. Ya. Sini ada boss, dia jatuh juga. Oke, tapi kalau boleh ya, kalau boleh satu boss saja. Oke, yang mana paling dekat. Oke, yang mana paling dekat? Maksud saya paling dekat adalah break of structure ini paling dekat dengan choke kita. Kita punya change of character. Dia yang paling dekat. So, kita jika yang kedua itu sangat berisiko lah. Ya, sangat berisiko. So, kita tunggu dia kembali ke atas. Kita tunggu dia kembali ke atas. Ini sekarang kita berada di M15 ya. Kita lihat apa yang terjadi di M15. Oke. Ingat, hanya ingin muncul candle engulfing di dalam. Jika seperti ini, tidak saya ambil. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini kita bisa lihat 15 pips. Alright, let's go. 15 pips berada di sini. Ketika ada candle engulfing, berapa pips kah? Hanya 22. So, 1/2, 22 berarti 44. Betul? Alright, so kita punya take profit sudah hit. Sudah hit di sini. Oke. Di sini pula ya, muncul lagi kita punya engulfing ya. Let's see again berapa pips kah kita dapat di sini? 15 pips. So 17 kali 2 34. There you go. So sangat simple smart money concept nih ya. Yang penting Anda tahu, Anda kenali ya. Anda kenali seperti oke. Let's delete all these thing seperti ini ya. Jika saya gambarkan pad, oke. Dia naik, turun, naik. Oke, jika di sini di manakah kita punya choke? Di manakah kita punya boss? Oke. Sudah pasti kita punya choke di sini. Ya, kita punya boss di sini. Manakah zone yang kita marking? Seperti saya katakan tadi, boss. Jika boss tertembus, kita boleh consider kita akan cari choke. Seperti saja. Oke. Nah, diambil juga nih, di collect juga. So, jika boss tertembus, maka kita cari choke atau change of character punya zone. Oke. And then sampai sini kita bisa lihat lagi. Ya, sampai sini kita bisa lihat dia sudah naik, dia turun. Nah, di sini di manakah pergerakan market yang disebut choke, yang disebut boss? Oke. Di sini adalah kita punya choke, change of character. Kenapa change of character? Mungkin banyak yang tidak tahu. Kenapa disebut change of character adalah change of character itu disebut karena awalnya downtrend jadi uptrend. Jadi karakternya berbeda. Karakter downtrend kan menurun, karakter uptrend dia menaik. Jadi itu dipanggil choke, change of character. Nah, untuk mengetahui dia sudah berubah trend atau belum, dia harus break salah satu last support atau last resistance. Seperti ini adalah last support. Dia harus di break ya, dia harus di break atau resistance. Nih. Ini adalah resistance ya. Ini adalah sebuah resisten. Tuh.
Nah, ini adalah sebuah support. So, support kita ganti warna lah supaya Anda senang menengok. Oke, so yang warna kuning adalah last support, yang warna merah adalah last resistance. So, mereka harus break ini. Jika di break, maka consider atau apa yang kita pikirkan adalah perubahan arah tren. Itu saja, tidak lebih. Oke. So, nah, di sini dia naik ya, ada choke, ada break of structure, dia collect BO, kita punya break of structure. Oke. Waktu dia di sini pula, saya ganti warna supaya senang mau tengok ya. Warna biru. Dia ada choke juga, dia ada break of structure juga di sini. Nah, jadi ketika ada break of structure di sini, kita marking kita punya last resistance di sini. Seperti saya katakan, untuk marking zone optional, boleh bodinya seperti ini saja. Contoh bodinya seperti ini saja, ya. Atau mau bodinya besar sedikit, ya. Ini kita ambil, atau cuman shadownya saja, itu optional, ya. Tidak ada masalah karena di M15 nanti kita cari engulfing. Jika gagal, ya sudah, kita tak boleh buat apa-apa seperti itu. Nah, di sini oke, kita cari ya. Kita akan cari dua benda ini, yaitu di sini dia collect kita punya last support dari kita setelah terjadinya change of character. Di sini di collect last resistance setelah terjadinya break of structure. Nah, kita lihat di M15. Loh, mana hilang? Alright, let's go. Oke, apa kita temukan di sini? Nah, ini shadownya tak boleh. Di sini saja bolehnya. Oke, di sini saja bolehnya. Di sini last ada yang paling tinggi punya resisten di M15, 15 pip. Jika lebih, maka kita tidak mengambilnya, hanya 24. Jadi 48. Oke. Dimanakah dia akan menyentuh take profit? Wah, lama juga ya 41. Oke, 48. Nah, kita punya entry di sini sudah profit. Dia tidak menyentuh pun kita punya stop loss. Nah, itu untungnya 15 pip dari last high. Oke. So, yang bawah pula dia collect kita punya change of character, punya zone. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini ingat, jika lebih dari 15 pips jangan entry. Anda mau uang Anda selamat atau habis. Breaknya di mana? Breaknya di sini. Oke, 30 pip masih aman. 30 pip masih aman, 60. Alright, so kita sudah profit 2 ways. Oke, ini kita berada di USD JPY. Nah, jadi coba kita pergi ke pair yang lain ya. Oke, kita pair ke USD CAD. Sama-sama USD ya, saya suka pair USD ini karena lebih senang untuk menganalisa. Alright, so di sini apa yang kita temukan adalah mana nih? Alright, sini kita temukan adanya pasti akan ada choke and boss. Ya, di sini tidak. Right. Di sini kita punya choke, ya. Kenapa saya katakan di sini kita punya choke? Karena harga yang di sini, pergerakan yang di sini tidak menembus ini, tidak menembus last
support di sini. Tapi pergerakan yang di sini ya dia menembus last support di sini. Jadi seharusnya dia collect di sini, tapi tidak di collect. Oke. So in the last chok ini kita ada boss breakout. Oke. So seharusnya diambil di sinilah nanti. Oke, tunggu kembali ke sini. Nah, tapi sebelum itu mari kita tengok karakter yang lain. Oke. Kita tengok karakter yang lain. Kayak mana sih karakter yang lain? Oke. So seperti ini kita ada chok. Di sini kita ada boss breakout. Ini karakter yang jelas lah, karakter yang jelas. Saya ingin menunjukkan kalian karakter yang jelas. Masa saya tunjukkan karakter yang tidak jelas, ya kan? Di sini adalah chok and boss. So zone otomatis di sini. Zone otomatis ini sama sini. Oke. Nah, di sini apa yang kita temukan bahwa ketika dia masuk ke area kita punya last support dari break of structure, walah susah sangat cakap. Dia mantul, tapi ketika dia masuk ke area zone kita punya last support dari chok, dia tidak mantul. Tidak mengapa. Kenapa? Kenapa dia tidak mantul? Karena di sini sudah ada break of structure. Nah, itu lagi yang harus kita pikirkan. Tapi itu kalian harus mastering it by yourself. Maksudnya kalian harus pahami itu sendiri. Karena Anda boleh menggunakan trading view jika Anda menggunakan laptop, ya kan, pasti Anda paham dong. Dia downtrend, ya, naik, downtrend balik, low, naik lagi. Lepas itu dia break. Lepas itu dia jatuh, dia naik lagi. So karakter itu yang perlu kita pahami. Oke. Nah, so di sini apa yang kita temukan di M15 bagian last support ini di zone ini, apakah yang kita temukan? Apakah adanya candle engulfing sebagai konfirmasi? Ternyata ada. Lepas itu kita marking last 15 pips. Ya. Kita marking last 15 pips. Sini setelah adanya engulfing apa yang terjadi? 25 pips saja untuk stop loss kita, dan kita punya take profit 1/2 yaitu 50. Nah, mari kita lihat juga di sini. Alright. 15 pips. Ini yang kena stop loss ya, tidak masalah bagi saya. Tidak masalah bagi saya. 27. Jadi kita loss 27 pips di sini, tapi kita sudah profit 50 pips di sini. Nah, jadi smart money concept ini bukan teknik yang mudah, ya, bukan teknik yang mudah. Yang jelas Anda harus smart lah dalam melihat pergerakan arah market itu, ya, harus smart. Itulah kenapa namanya smart money concept. Jadi Anda harus memahami pergerakan market structure, Anda harus tahu mana change of character, Anda harus tahu mana break of structure. Ya, jika menggunakan trading view senang saja, ya kan, pasti ya ini uptrend, dia downtrend, and then dia break. Break ini apa kita panggil? Oke, break ini awalnya adalah ini adalah sebuah boss, ya, ini boss, ini bukan change of character, ini adalah boss. Adalah breakout. Oke. So sesimpel itu guys, sesimpel itu, ya. Jadi I think that's all, ya. Itu saja untuk video kali ini, ya, karena bunyi bising juga di renovation juga mulai memanas, ya, mulai ini. Jadi
Oke, thank you so much guys. Saya mau ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena membantu saya untuk mencapai 1000 subscriber ya. So ini sangat berarti bagi saya. Terima kasih, keep support us, karena nanti saya akan menyediakan sebuah giveaway ya, sebuah giveaway yang akan saya umumkan di community punya post ya, nanti Anda boleh lihat di situ. Dan hadiahnya adalah buku ya, karena saya rasa saya ingin membantu kalian ya lewat sebuah buku yang bermanfaat kepada kalian. Oke, nanti akan saya umumkan tentang giveaway-nya. Untuk sekarang Anda boleh belajar ini ya, Smart Money Concept. Anda boleh praktik lah atau practice ya, karena trading itu paling penting adalah practice, bukan hanya teori, bukan hanya fundamental, tapi Anda harus practice. Oke, so itu saja. Bertemu lagi di video-video selanjutnya. So see ya.